Tahun 2025 dibuka Formula E dengan balapan meriah dan penuh dengan drama di Mexico City. Porsche nampak akan mendominasi hari sebelum akhirnya dihentikan oleh Rowland yang tampil memukau dan berani. Mari kita lihat kembali apa yang terjadi di seri kedua musim 11 di Autodromo Hermanos Rodriguez. Setelah meraih kesuksesan dengan menang di Sao Paulo, juara bertahan musim lalu Jaguar sudah pegang keunggulan atas rival terdekatnya, Porsche. Namun, mereka kesulitan tampil baik di Mexico City. Pada free practice pertama, Mitch Evans hanya tercepat ke-5 dan Nick Cassidy ke-15. Sedangkan di free practice kedua, Cassidy membaik dengan tercepat kedua dan Evans ke-11. Memasuki kualifikasi, Jaguar terlihat dapat mengantarkan kedua mobil mereka ke duels, sebelum dugaan pelanggaran teknis menimpa Nick Cassidy yang membuatnya tidak jadi lolos ke duels. Sementara itu, customer Jaguar Envision Racing alami masalah pelanggaran teknis serupa dan mereka juga start dari belakang, membuat Mitch Evans hanya satu-satunya perwakilan bermobil Jaguar yang lolos ke duels dengan mengunci start dari posisi kelima. Kondisi ini berbeda jauh dengan Porsche di mana 3 mobil mereka lolos ke duels, dengan juara dunia musim ke-9 Jake Dennis start ke-7 dan Porsche pabrikan kunci baris terdepan dengan Pascal Wehrlein di pole position dan Antonio Felix da Costa di posisi kedua. Di urutan ketiga ada Jean-Eric Vergne dan urutan keempat ada Oliver Rowland. Dengan baris terdepan di tangan, Porsche nampak akan mendominasi balapan, terutama setelah Jaguar tersandung di kualifikasi. Setelah balapan dimulai, di awal balapan, Pascal Wehrlein mengendalikan jalannya balapan, dengan Antonio Felix da Costa diplot untuk menjaga Pascal. Mereka juga harus menghadapi pesaing terdekat seperti Oliver Rowland, Jean-Eric Vergne, ditambah pembalap Andretti Jake Dennis, dan pembalap Jaguar Mitch Evans. Pada fase attack mode pertama, Pascal Wehrlein dapat mengaktifkan attack mode pertama tanpa perlu kehilangan posisi berkat bantuan da Costa. Meskipun tetap mampu disalip Jake Dennis pada lap ke-16 dan juga karena perbedaan strategi durasi attack mode yang dipilih. Pada lap 19, giliran da Costa yang maju ke depan berkat aktivasi attack mode yang lebih akhir ketimbang lawannya. Saat memasuki fase attack mode kedua, Jake Dennis nampak mengambil kendali jalannya balapan setelah sukses mengagalkan upaya undercut dari Pascal Wehrlein dan berhasil melakukan undercut terhadap da Costa. Jake Dennis juga didukung rekannya Nico Muller yang membantu dengan bertukar posisi. Namun sayangnya, Jake Dennis terlalu boros dalam pemakaian energi, membuatnya dapat dikejar dan disalip dengan mudah oleh da Costa dan juga Wehrlein. Da Costa kini memimpin Porsche 1-2 di depan Jake Dennis. Di lap ke-28, David Beckman alami crash dengan Jen Maloney, memicu keluarnya safety car pada lap 29. Oliver Rowland di posisi keempat yang baru saja menyalakan attack mode 6 menit seakan sia-sia dengan keluarnya safety car. Untungnya, pada lap 30, safety car kembali masuk. Dengan barisan mobil yang merapat, ditambah attack mode Rowland yang masih tersisa 1 menit, Rowland langsung menyalip Dennis, Wehrlein, dan da Costa kurang dari 1 lap saat restart. Oliver Rowland berhasil menyalip 3 mobil tepat sebelum safety car keluar lagi untuk menangani kecelakaan dari Mitch Evans. Restart menakjubkan dari Oliver Rowland tersebut memastikan dirinya memenangkan E-Prix Mexico City. Ini adalah kemenangan keempat dalam karirnya, sekaligus kemenangan pertama Nissan di Meksiko. Oliver Rowland memang tampil menakjubkan saat restart, tapi apakah safety car membantunya? Rowland cukup beruntung saat safety car keluar. Dirinya masih lebih dari 3 detik di belakang Jake Dennis setelah ia mengambil attack mode dan akan sulit untuk mengejar, apalagi sampai memimpin balapan. Rowland juga beruntung safety car tidak keluar 1 lap lebih lama, karena jika demikian, attack mode-nya akan habis dengan sia-sia dan ia harus menyalip Dennis, da Costa, dan Wehrlein dengan murni kemampuannya. Mereka semua merupakan juara dan bukan lawan yang mudah untuk disalip. Namun semata-mata bukan karena keberuntungan, Oliver Rowland adalah pembalap yang cukup berani dalam melancarkan serangan. Jadi, apa yang terjadi pada Jaguar dan customer-nya Envision Racing? Hari mereka di Mexico City tersandung pelanggaran teknis saat kualifikasi. Pelanggaran yang dimaksud adalah keluaran torsi pada roda belakang. Sebelum musim berjalan, tim diwajibkan untuk mengirimkan laporan grafik
yang berisi injakan pedal gas dan keluaran torsi sesuai injakan pedal. Ketidaksesuaian keluaran torsi mobil dengan yang dilaporkan inilah yang membuat lap time Robin Frijns, Sebastian Buemi, dan Nick Cassidy dihapus pada sesi groups, dan mereka bertiga start dari belakang, menyisakan Mitch Evans sendirian yang start dari barisan depan. Sayangnya, Mitch Evans gagal finish di balapan setelah menabrak Nico Müller, sementara Robin Frijns finish ke-11, Nick Cassidy ke-12, dan Sebastian Buemi ke-17, membuat Jaguar dan Envision near point pada balapan di Mexico City. Setelah balapan di Mexico City, Antonio Felix da Costa memimpin klasemen dengan 37 poin, disusul Oliver Rowland dan Mitch Evans dengan 25 poin. Pada klasemen tim, Porsche dengan 58 poin unggul jauh dari pesaing terdekatnya Neo McLaren dengan 27 poin dan Jaguar dengan 25 poin. Porsche juga puncaki klasemen pabrikan saat ini dengan 55 poin. Untuk klasemen lengkap, silakan kunjungi media sosial kami. Setelah ini, Formula E akan membalap di Arab Saudi, dan untuk tahun ini, tempat balapnya akan pindah dari yang biasanya di Diriyah ke Jeddah Corniche Circuit. Sirkuit yang sama dengan Formula One, namun dengan layout yang diperpendek. Jangan lewatkan balapannya pada tanggal 14 dan 15 Februari mendatang, dan ikuti terus keseruan Formula E dengan follow media sosial Formula Gledek di Facebook, X, dan juga Instagram. Jangan lupa juga untuk mensubscribe kanal YouTube ini untuk mendapatkan info lebih lanjut. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di Jeddah.